Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mardiana dari kelas 12.1 ingin membacakan materi Sumatera Tawalib. Pendahuluan. Pertama, pengertian Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib adalah salah satu organisasi massa Islam yang paling awal di Indonesia yang berbasis di Sumatera Barat. Sumatera Tawalib mewakili sekolah Islam modern di Indonesia, sebuah reformasi Islam dengan penekanan berat pada Al-Quran, hadis, pendidikan ilmiah modern, dan penghapusan non-ortodoksi. Kedua, latar belakang berdirinya Sumatera Tawalib dibagi menjadi 3, yaitu Surau Jembatan Besi didirikan pada tahun 1918 di Padang Panjang. Surau ini menawarkan pendidikan modern berjenjang. Kedua, Surau Parabek didirikan pada tahun 1918 di Bukit Tinggi oleh Syekh Ibrahim Musa. Ketiga, pada tanggal 15 Januari 1919, pelajar Surau Jembatan Besi dan Surau Parabek bertemu dan sepakat membentuk organisasi gabungan bernama Sumatera Tawalib. Tujuan dan visi misi Sumatera Tawalib: tujuan untuk memperdalam pengetahuan Islam dan mengembangkan agama Islam. Visi: Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabek memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan terdepan dalam prestasi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya Islam. Misi: pertama, memberikan pendidikan terbaik bagi santri dan masyarakat dengan menekankan pada nilai-nilai kepesantrenan. Kedua, bekerja sama dengan para profesional dan ahli di bidangnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, mengembangkan potensi santri melalui berbagai kegiatan dan program yang dirancang khusus. Keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada santri dan seluruh stakeholder. 3. Sejarah. Tokoh-tokoh pendiri: Zainuddin Labal El-Yunusiyah, Haji Rasul Abdul Karim Amrullah, Syekh Ibrahim Musa, Abdullah Ahmad, Muhammad Jamil Jambek. Tahun berdirinya pada tanggal 15 Januari tahun 1919. Perkembangan awal Sumatera Tawalib. Perkembangan awal Sumatera Tawalib dari organisasi pelajar di surau-surau di Sumatera Barat pada tahun 1919. Kemudian berkembang menjadi perguruan dan jaringan sekolah modern Islam. Peran dalam sejarah Indonesia Sumatera Tawalib. Pertama, berkontribusi besar dalam perkembangan Islam di Sumatera Barat pada awal abad ke-20. Kedua, merupakan bagian dari gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Ketiga, memfasilitasi aspirasi para pelajarnya. 4. Membentuk wadah bagi pelajar untuk berdiskusi dan menampung aspirasi mereka. Kelima, memfasilitasi penyebaran paham komunitas di kalangan pelajar. Struktur organisasi Sumatera Tawalib. Struktur kepemimpinan. Pertama, pimpinan tertinggi Abdul Malik Karim Amrullah. Sebagai pendiri dan pemimpin utama, Haji Rasul memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam organisasi. Kedua, Dewan Pimpinan Pusat DPD. DPD terdiri dari berbagai tokoh penting yang membantu Haji Rasul dalam menjalankan organisasi. Ketiga, Dewan Pimpinan Daerah DPD. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki DPD yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan Sumatera Tawalib di wilayah tersebut. Ketiga, anggota. Anggota Sumatera Tawalib terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan terpelajar maupun rakyat biasa. Lembaga dan Badan Otonom Sumatera Tawalib. Pertama, Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabek berlokasi di Banuhapu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Awalnya berdiri sebagai Mandrat Sumatera Tawalib Parabek pada tahun 1910 oleh Syekh Ibrahim Musa. Kedua, Persatuan Tarbiyah Islamiyah
seperti didirikan pada tahun 1928 oleh para ulama tradisionalis yang dipimpin oleh mantan guru-guru Tawalib Sumatera. Ketiga, Persatuan Muslim Indonesia didirikan oleh mantan pelajar-pelajar Sumatera Tawalib pada tahun 1930. Cara kerja dan mekanisme organisasi Sumatera Tawalib. Cara kerja organisasi membagi tugas kepada anggota organisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, menentukan mekanisme koordinasi formal, menentukan pola interaksi, menentukan hubungan otoritas dan tanggung jawab, menentukan struktur hierarki, menentukan struktur matriks, menentukan struktur tim atau unit proyek. Mekanisme kerja organisasi: menjaga arus lalu lintas informasi, menjaga pembagian dan pendelegasian tugas berjalan lancar, menjaga hubungan baik antara anggota staf, menjaga hubungan baik antara staf dengan manajer atau pimpinan, menjaga agar setiap anggota organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ajaran dan prinsip Sumatera Tawalib bidang pendidikan. Pertama, pendidikan formal dibagi menjadi yaitu madras. Sumatera Tawalib mendirikan madras yang menawarkan pendidikan Islam formal dengan kurikulum yang modern. Kedua, sekolah. Organisasi ini juga mendirikan sekolah-sekolah yang mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Kedua, pendidikan non-formal dibagi menjadi dua, yaitu pengajian kitab kuning. Sumatera Tawalib menyelenggarakan pengajian kitab kuning yang memfokuskan pada pendahuluan ilmu-ilmu keislaman klasik. Kedua, pelatihan guru. Organisasi ini menyelenggarakan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan di madrasah dan sekolah. Ketiga, pendidikan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu dakwah dan tablik. Sumatera Tawalib melakukan kegiatan dakwah dan tablik untuk menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Islam. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi. 4. Kurikulum Merdeka dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan agama. Kurikulum pendidikan Sumatera Tawalib menekankan pendidikan agama Islam, termasuk Al-Quran, hadis, dan fikih. Kedua, pendidikan umum. Organisasi ini juga menawarkan pendidikan umum seperti bahasa Indonesia dan matematika. Bidang sosial dan kesehatan. Bidang sosial. Pertama, pemberdayaan masyarakat. Sumatera Tawalib melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kepemimpinan, bantuan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Kedua, bantuan kemanusiaan. Organisasi ini menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan kepada korban bencana alam dan konflik. Ketiga, pengembangan masyarakat. Sumatera Tawalib bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan program-program yang meningkatkan kualitas hidup seperti program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Bidang kesehatan. Pertama, pelayanan kesehatan. Sumatera Tawalib menyediakan pelayanan kesehatan seperti pengobatan, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Kedua, program kesehatan masyarakat. Organisasi ini melakukan program-program kesehatan masyarakat seperti program penanggulangan penyakit menular, program kesehatan ibu dan anak, dan program kesehatan lingkungan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Sumatera Tawalib melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan seperti pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan kemampuan petugas kesehatan. Peran dalam dakwah dan kebangsaan Sumatera Tawalib. Peran dalam dakwah. Pertama, penyebaran ajaran Islam. Sumatera Tawalib berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam di Sumatera Barat
melalui kegiatan dakwah, tabligh, dan pengajian. Kedua, pembentukan karakter Muslim. Organisasi ini berfokus pada pembentukan karakter Muslim yang baik melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Ketiga, pengembangan masyarakat Muslim. Sumatera Tawalib bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Muslim. Peran dalam kebangsaan. Pertama, perjuangan kemerdekaan. Sumatera Tawalib berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan politik, sosial, dan budaya. Kedua, pembentukan identitas nasional. Organisasi ini berperan dalam pembentukan identitas nasional Indonesia melalui kegiatan pendidikan, budaya, dan sosial. Ketiga, pengembangan masyarakat madani. Sumatera Tawalib bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat madani. Kesimpulan yang saya ambil dari materi Sumatera Tawalib adalah gerakan pembaruan pendidikan Islam di Sumatera Barat yang didirikan oleh Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan istrinya Siti Sahabiah Tanjung. Gerakan ini bertujuan untuk memodernisasi pendidikan Islam dengan memasukkan ilmu pengetahuan modern seperti sains, matematika, dan bahasa, serta menekankan pentingnya reformasi sosial dan keterlibatan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.